Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Utama dengan NIM B1B1222049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota. Penjelasan materi ini sebagai pemenuhan UTS mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alpa Beriansyah. Baiklah, lanjut ke materi pertama, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi pajak retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, lain-lain. Pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi-fungsi APBD. Ada 6 fungsi APBD, yaitu pertama, fungsi otorisasi, yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan mengandung arti bahwa daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kelima, fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Keenam, fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Selanjutnya yaitu materi tujuan APBD. Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Berikutnya yaitu materi prinsip-prinsip APBD. Prinsip-prinsip APBD ada 6 macam. Yang pertama yaitu kesatuan. Asas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. Kedua, universalitas. Ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Ketiga, tahunan. Ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Keempat, spesialitas. Ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Kelima, akrual. Ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran yang dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar.
atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima. Keenam, kas. Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadinya pengeluaran atau penerimaan uang dari ke kas daerah. Oke, materi berikutnya yaitu sumber pendapatan APBD. Sumber-sumber pendapatan APBD terbagi jadi 4. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah, lain-lain PAD. Kedua, dana perimbangan, yaitu dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah, yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan khusus. Ketiga, pinjaman daerah. Keempat, penerimaan lain-lain yang sah berupa penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, dan pendapatan bunga. Oke, materi selanjutnya ialah penyusunan dan siklus rancangan APBD. Ada 5 tahap yang dapat kita ketahui, yaitu pertama, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Diawali Pemda menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada renja pemerintahan. Kedua, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran serta penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara dalam proses penyusunan anggaran. Tim anggaran pemerintah daerah TAPD harus bekerjasama dengan baik dengan Kesatuan Kerja Perangkat Daerah SKPD untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan, yaitu KUA dan PPAS. Untuk menyusun rancangan APBD, diperlukan adanya urutan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Nah, PPAS ini merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD. Ketiga, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Menurut pasal 89 ayat 3 Permendagri nomor 13 tahun 2006, setelah ada nota kesepakatan tersebut di atas, tim anggaran TAPD menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD yang diterbitkan pada awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Keempat, penyusunan rancangan Perda APBD. Diawali dengan RKSKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan TAPD digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Lalu, Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah. Penyebarluasan dan atau sosialisasi tentang Raperda ini APBD ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. Dan terakhir yaitu penetapan APBD. Tahap pertama, menurut ketentuan dari pasal 114 Permendagri nomor 113 tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari
tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kedua, Raperda APBD pemerintahan kabupaten atau kota yang telah disetujui dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati. Ketiga, menetapkan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Nah, baiklah, materi terakhir yaitu struktur APBD kota. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Ialah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Ketiga, retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Keempat, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD. Kelima, lain-lain PAD yang sah. PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keenam, pendapatan transfer pemerintah pusat, yaitu transfer berupa dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang kemudian diberikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhannya. Ketujuh, pendapatan transfer antar daerah, yaitu pendapatan yang berasal dari APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah, serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonom daerah. Kedelapan, belanja pegawai. Belanja pegawai adalah penghidupan dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan. Kesembilan, belanja barang dan jasa, yaitu pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. 10. Belanja bunga pengeluaran anggaran, yaitu anggaran untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang, termasuk beban pembayaran biaya-biaya terkait pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah kota, seperti commitment fee dan biaya denda. 11. Belanja subsidi, yaitu dialokasikan dalam rangka pembayaran oleh pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintahan, atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi barang dan atau jasa. Ke-12. Belanja hibah, setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga kepada pemerintah daerah yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus. 13. Belanja bantuan sosial, yaitu pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. 14. Belanja modal, itu pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 15. Belanja modal tanah, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan dengan cara melakukan pengadaan, pembebasan, pembelian, penyelesaian dalam memanfaatkan tanah. 16. Belanja modal peralatan dan mesin, yaitu pengeluaran biaya yang digunakan untuk mengadakan penambahan atau pergantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin.
17. Belanja modal gedung dan bangunan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan pembelian dan penambahan atas bangunan atau gedung. 18. Belanja modal jalan atau jaringan dan irigasi, pengeluaran biaya yang digunakan untuk pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi. 19. Belanja modal aset tetap lainnya, yaitu aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 20. Belanja tidak terduga, pengeluaran yang terjadi di luar dari anggaran yang telah disiapkan sebelumnya. 21. Penerimaan pembiayaan. Semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah kota, hasil privatisasi perusahaan daerah lain. 22. Pengeluaran pembiayaan, yaitu semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, dan pembentukan dana cadangan. 23. Penyertaan modal daerah ialah setiap usaha yang penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah atau dengan badan usaha swasta atau badan lain dengan maksud tujuan dan imbalan tertentu. Ke-24. Pembayaran cicilan pokok, yaitu utang yang jatuh tempo, tanggal atau batas waktu terakhir untuk melunasi pembayaran, seperti tagihan kartu kredit, cicilan, pinjaman, atau pembayaran bulanan lainnya. Defisit 25 adalah defisit, jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. 26. Surplus, yaitu jumlah aset melebihi jumlah total yang diinvestasikan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi ialah anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD kota adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kota yang mencakup pendapatan yang akan diperoleh dan pengeluaran yang akan dilakukan. APBD kota merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mencapai pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi warga kota. Demikianlah materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.